Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan ngebahas alur cerita episode pertama dari anime Chitose Kun wa Ramune bin no Naka. Anime ini mengisahkan seorang cowok perfect dan gue banget dan selalu direbutin sama banyak cewek cakep di sekolahnya. Tapi karena sikapnya yang sempurna itu, ngebuat MC kita satu ini jadi dapat celaan dan hinaan dari orang-orang yang gak suka sama dia. Ia juga terus-terusan difitnah di dunia maya dan bahkan dijuluki si Lonet kelas 2 yang suka main perempuan. Lalu bagaimanakah cara MC kita satu ini biar bisa ngatasi masalah dari orang-orang yang iri kepadanya? Mau tahu kisah lengkapnya? Simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Eits, belum masuk ke pembahasan, di sini Mimin mau ngasih info nih. Kalian butuh kaos sablon, tapi pengen beda dari yang lain. Ya solusinya di Yuzuriha Store. Tempat buat kaos sablon dengan desain sesuai request kamu. Kualitas kaos tentunya nyaman dan adem dipakai. Menggunakan sablon premium yang kuat dan pewarnaannya yang jelas. Dan tenang, di sini ada jaminan. Kalau nggak sesuai request bisa diretur tanpa pungutan biaya. Kamu punya husbando atau waifu? Sekarang kamu bisa abadikan mereka di dalam kaosmu. Bisa juga tambah nama kamu biar nggak ada lagi yang ngeklaim husbando atau waifumu. Tunggu apa lagi, langsung aja check out di Yuzuriha Store. Link nomor WA ada di deskripsi. Cerita dibuka dengan diliatin suasana ajaran baru yang di sini jatuh pada musim semi. Di sini kita diliatin MC cowok kita yang bernama Chitose Saku yang kini baru aja naik ke kelas 2 SMA. Chitose sendiri adalah murid yang cukup populer di sekolah dan sangat bisa diandalkan dalam hal apapun. Selain itu, ia juga punya paras yang ikemen dan unggul dalam berbagai hal seperti olahraga maupun akademik. Sehingga tak heran jika banyak ciwi-ciwi di sekolah yang naksir sama si Chitose. Pokoknya Chitose ini cowok yang gue banget, cowok sigma dan sempurna banget. Tapi karena kepopulerannya ini, ia malah banyak dapat hujatan di dunia maya dan bahkan dia dijuluki Lonet kelas 2 yang suka main perempuan. Tapi ya Chitose di sini nggak pernah nanggepin dengan serius sehingga ia tetap bisa bersikap biasa aja. Lantas saat ini kita dilihatin seorang gadis yang kini tengah nyamperin si Chitose. Gadis ini bernama Uchida Yua. Yua ini punya paras yang cantik dan sikap yang kalem sehingga ngebuat para karbit ngaku-ngaku kalau si Yua ini adalah my istri. Tapi kayaknya para karbit haruslah mundur karena si Yua ini udah diklaim sama Mimin. Hehe, bercanda-bercanda. Maksudnya si Yua ini sebenarnya udah dibuat tertarik kepada Chitose. Lalu di saat udah nyampe di sekolah, datang lagi my istri yang kali ini tengah nyapa Chitose sama si Yua. Gadis berambut blonde ini bernama Hiragi Yuko. Selain punya paras yang cantik, Yuko di sini punya sikap ceria dan juga vibe positif sehingga ngebuat dirinya dijadiin kayak idol dan tentunya banyak karbit yang ngeklaim waifu satu ini jadi my istri. Dan bahkan di sini Yua pun dibuat agak cemburu ketika ngelihat Chitose yang begitu akrab sama si Yuko. Dan ya mau gimana lagi, si Yuko ini emang mudah akrab banget sama orang-orang, terutama di sini sama si Chitose. Selain itu, kita juga dikenalin dua cowok yang merupakan teman akrab dari Chitose. Yang pertama ada Asano Kaito yang sangat pandai olahraga dan diandalkan dalam tim basketnya. Lalu yang kedua ada Mizushino Kazuki yang merupakan pemain andalan di klub sepak bolanya. Meski Kazuki di sini kelihatan kalem, tapi sebenarnya ia sangatlah licik dan juga kejam. Dan ternyata mereka berlima ini adalah teman akrab dari tahun lalu dan kini mereka berada di kelas yang sama di kelas 2 SMA kali ini. Lalu saat mereka masuk ke kelas, lagi-lagi Chitose dihampirin dua waifu cantik-cantik
yang tentunya di sini naksir sama si Chitose. Yang pertama ada Aomi Haru. Dia merupakan gadis ceria sekaligus atletis. Dan meskipun dirinya bertubuh mungil, tapi gini-gini Haru merupakan jagoan dalam tim basket putri di sekolahnya. Lalu yang kedua ada Nanase Yuzuki. Dia juga satu tim sama Haru dan jadi bestinya Haru di sekolah. Dan meskipun dirinya gak sehebat Haru, tapi Yuzuki di sini merupakan salah dua dari gadis paling cantik seangkatan selain Yuko. Ibarat kata Yuko di sini kayak idolnya di angkatan, sedangkan Yuzuki adalah aktris tercantik seangkatan. Dan ternyata Haru dan Yuzuki di sini telah resmi masuk ke circle-nya Chitose, yang Chitose di sini sebut sebagai tim Chitose. Tapi ya karena circle-nya Chitose ini terlalu mencolok, sehingga ngebuat ada teman kelasnya yang ngerasa nggak suka sama circle-nya Chitose ini. Lalu selang beberapa saat datang guru laki-laki bernama Iwanami yang di sini jadi wali kelas dari mereka. Iwanami di sini punya sikap yang agak santai sehingga ngebuat para murid nggak terlalu kaku sama guru satu ini. Dan langsung aja Iwanami nunjuk Chitose buat mimpin kelas agar bisa segera ngebuat struktur kelas. Dan ya karena teman-teman kelas udah pada tahu kalau Chitose ini sangat bisa diandelin, sehingga ia tahun ini jadi ketua kelas lagi dengan Yuko yang bakalan jadi wakilnya Chitose. Waktu jam pulang sekolah pun tiba. Di sini Chitose datang ke atap gedung sekolah karena ia diminta datang sama Iwanami Sensei. Dan ternyata Chitose di sini udah akrab banget sama Iwanami. Bisa dilihat dengan Iwanami yang biasa aja ngerokok di hadapan Chitose. Dan bahkan Chitose sampai dibiarin bawa kunci cadangan pintu atap gedung. Soalnya Iwanami kadang butuh bantuan sama si Chitose. Dan bener aja, di sini Iwanami pingin bantuan dari Chitose buat ngebujuk salah satu teman kelasnya yang gak pernah berangkat ke sekolah dari kelas 1 kemarin. Orang yang dibahas di sini bernama Yamazaki Kenta. Yang mana di sini Iwanami sengaja minta bantuan sama si Chitose karena menurutnya yang bisa memahami masalah dari si Kenta ya sesama siswa itu sendiri dan bukanlah seorang guru. Dan karena Chitose ini orang yang gak bisa nolak permintaan bantuan, sehingga ia pun di sini mau-mau aja buat nerima tugas dari Iwanami ini. Lalu ketika pulang sekolah, di tengah perjalanan Chitose ketemu seorang gadis cantik yang kini sedang duduk santai di tepi sungai sambil baca buku. Dan ternyata gadis itu adalah kenalan dari Chitose yang bernama Nishino Asuka. Asuka ini adalah kakak kelasnya Chitose dan pertemuan pertama mereka beberapa bulan yang lalu. Yang mana kala itu Chitose kebetulan ngeliat dua bocil yang sedang jahilin temennya di sungai. Lalu gak lama setelahnya di saat Chitose mau nolongin bocil itu, tiba-tiba Asuka pun datang nyamperin bocil itu dan malah ngajak bocil-bocil itu buat main di sungai. Sontak dong para bocil itu malah ikutan asik main dan ngebuat mereka di sini gak jadi bertengkar lagi. Chitose yang tahu pun di sini jadi takjub karena Asuka bisa ngelakuin cara lain biar para bocil tadi gak pada kelahi. Alih-alih ngajak damai, Asuka di sini malah ngajak mereka pada main biar marah-marah mereka pada teralihkan. Dan sejak saat itu perlahan Chitose mulai deket sama si Asuka dan ngebuat Asuka jadi kandidat kuat jadi haremnya Chitose. Kembali ke masa sekarang, di sini Chitose pun curhat ke Asuka kalau dirinya saat ini dikasih tugas sama Iwanami Sensei, yakni buat ngajak balik sekolah teman kelasnya. Mendengar hal itu, tiba-tiba Asuka ngajuin pertanyaan ke Chitose, yakni manakah yang akan diselamatin oleh Chitose jika ngeliat teman cewek kelasnya dan juga dirinya sama-sama tenggelam. Seketika Chitose pun di sini nggak bisa jawab sebab pertanyaan ini tentu berat banget karena dua pilihan itu sama-sama berharga buat Chitose. Lantas Asuka pun di sini malah bilang jikalau di posisi Chitose adalah dirinya, maka yang akan ia selamatin jelaslah Chitose
karena di antara teman-teman cowok yang lain, dirinya di sini paling suka sama Chitose. Sontak dong Chitose di sini jadi agak salting dengan Asuka yang seolah nyatain perasaannya kepada dirinya. Tapi karena Chitose ini MC yang gue banget, jadi ya Asuka udah bisa nebak kalau Chitose bakalan coba selamatin kedua-duanya meski nyawanya Chitose yang bakalan jadi taruhannya. Chitose yang tahu pun di sini nggak bisa jawab karena sepertinya pertanyaan dari Asuka ini udah bisa ditebak sama Asuka sendiri. Tapi ya alasan Asuka mengatakan hal tersebut ke Chitose sebenarnya buat nyemangatin Chitose agar Chitose nggak nyerah buat nyelamatin teman kelasnya yakni Kenta. Karena sebenarnya Asuka di sini yakin bahwa sosok Chitose adalah seorang hero yang bisa mengatasi berbagai masalah. Hari esok pun tiba. Saat di sekolah, tiba-tiba Chitose dipanggil sama Yuzuki karena sepertinya Yuzuki tahu kalau Chitose saat ini sedang mikirin sesuatu. Dan ternyata Yuzuki ini memang pandai membaca situasi yang sedang dialami oleh orang lain. Dan pada akhirnya Chitose pun di sini cerita tentang tugas yang diberikan sama Iwanami. Yuzuki yang tahu pun awalnya nawarin diri buat bantu nemenin Chitose ngejalanin tugas ini. Tapi karena ia udah janjian buat ditemenin sama Yua, sehingga Chitose bakalan minta bantuan Yuzuki di lain waktu. Emang gila cowok satu ini, bisa-bisanya ngebuat semua para gadis rela jadi babunya Chitose biar bisa dapat perhatian sama si Chitose. Lanjut sepulang sekolah, di sini Chitose pun pergi ke rumahnya Kenta bareng si Yua dengan Chitose yang ngeboncengin Yua naik sepeda. Dan ya di sini si Yua emang kayak caper kepada Chitose dengan dirinya yang mau diajak pergi ke rumahnya Kenta. Lalu setibanya mereka di rumahnya Kenta, di sini mereka pun langsung disambut sama ibunya Kenta. Tapi rupanya di sini si ibu malah nggak tahu kenapa dari tahun lalu Kenta nggak mau pergi ke sekolah dan bahkan milih buat ngurung dirinya di dalam kamar. Chitose yang tahu pun langsung minta izin ke si ibu biar dirinya bisa ngomong langsung sama si Kenta. Tapi di sini si ibu memperingati Chitose sama si Yua karena sejak mengurung diri, perkataan dari Kenta mungkin terdengar agak kasar. Lalu ketika Chitose dan Yua datang ke depan kamarnya Kenta, di sini Chitose pun langsung dibuat geram karena baru aja ngomong beberapa kata, Kenta langsung nyebut celaan dari Chitose, yakni si Lonet kelas 2 yang suka main perempuan. Sontak dong Chitose jadi marah dan ia pun ditahan sama si Yua. Tapi tak hanya Chitose saja, di sini Yua juga dibuat agak kesal sama Kenta karena di sini Kenta ngomong kalau si Yua ini juga merupakan salah satu gadis yang dipermainin sama Chitose. Dan singkatnya di sini mereka gagal buat ngebujuk dan deketin Kenta. Soalnya mereka di sini nggak sefrekuensi sama Kenta yang ternyata merupakan seorang wibu akut. Dan karena Chitose dan Yua nggak sefrekuensi sama Kenta, jadinya Kenta nggak mau dengerin perkataan dari Chitose maupun Yua. Lalu sepulang sekolah, di sini Yua sadar kalau sepertinya alasan Kenta mengurung dirinya di kamar karena Kenta di sini takut sama sesuatu. Dan yang jelas dari semua percakapan dengan Kenta, kayaknya Kenta di sini benci banget sama Chitose yang merupakan cowok populer di sekolah. 1 minggu pun berlalu. Di sini Chitose kembali pergi ke rumahnya Kenta, tapi kini dirinya ngajak Yuko buat nemenin. Yang mana karena Yuko mudah akrab sama orang lain dan juga Yuko di sini selalu ngebawa vibe positif, sehingga Chitose berharap agar Kenta bisa lebih mudah buat diajak bicara. Dan di sini Yuko orangnya beda banget sama si Yua. Yang mana karena Yua ini orangnya malu-malu, bahkan ketika dibonceng Chitose tempo lalu, Yua saat itu milih buat jaga jarak sama Chitose. Tapi beda halnya sama Yuko, yang mana saat digonceng sama Chitose, di sini dia tanpa ragu buat deket-deket sama Chitose dan bahkan sampai ngebuat asetnya nyentuh Chitose. Lanjut, setibanya mereka di rumahnya Kenta, mereka pun langsung dapat celaan dari Kenta termasuk sama Yuko. Yang mana karena Yuko di sini dianggap bagian lonetnya Chitose,
Sehingga Kenta pun nganggep kalau Yuko di sini cuma mau caper dengan nolongin Chitose. Dan meskipun Yuko di sini sama-sama kesel dengan perkataan Kenta, tapi Yuko di sini lebih bisa langsung ngungkapin gitu saja rasa kekesalannya, sehingga dia bisa langsung ngilangin rasa kesalnya setelah diluapin. Dan setelah ngomong dikit sama si Kenta, di sini Yuko pun sadar bahwa sebenarnya Kenta ini habis ditolak sama gadis yang disukai. Dan bener aja dong, di sini Kenta pun langsung jadi salfok dan ngebet dirinya di sini ngomong agak belepotan. Lalu Chitose minta Yuko buat turun aja nemenin ibunya Kenta karena sepertinya Chitose udah punya cara biar dirinya di sini bisa deketin Kenta. Dan di sini awalnya Chitose masih berusaha bersikap agak halus biar Kenta di sini mau buat ngebukain pintu buat dirinya. Tapi karena si Kenta ini keras kepala banget, sehingga ngebuat Chitose pun minta izin ke ibunya Kenta buat paksa masuk lewat balkon kamarnya Kenta. Dan bener aja, di sini Chitose langsung ngancurin jendela balkonnya Kenta agar Chitose di sini bisa masuk ke kamarnya Kenta. Dan ya, begitulah alur cerita episode pertama dari anime Chitose-kun wa Ramune bin Nonaka. Anime ini beneran beda sama anime mainstream lainnya, yang mana MC1 ini penggambarannya perfect dan punya banyak harem, tapi tentunya dia juga banyak haters yang gak suka sama dirinya dan salah satunya Kenta. Gimana kan nantinya Chitose ngadepin orang yang benci sama dirinya, sama gimana cara haremnya bisa ngebuat Chitose jatuh cinta sama mereka. Dan ya, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.